dalam penelitian kali ini kami mengangkat satu judul yang cukup menarik, yaitu What Effect Entrepreneurial Success for Vocational Student in Indonesia, Investigation of Educational, Relational, and Structural Factor with Self-Confidence as Moderating Variable. Ini menjadi topik yang akan kami bawa dalam hibah penelitian pada kali ini. Mudah-mudahan hasilnya maksimal dan juga mendapatkan output yang cukup maksimal. Terima kasih. Selamat buat Pak Nanta dan tim atas prestasinya dalam hibah penelitian Dikti tahun 2023 ini. Tentunya ini menjadi suatu prestasi terutama bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Semoga langkah Pak Nanta dan tim bisa menjadi peluang buat rekan-rekan dosen yang lain dalam hibah-hibah penelitian di tahun-tahun berikutnya. Hal ini juga bisa menjadi ajang pembelajaran buat rekan-rekan yang lain bagaimana bisa berkompetisi terutama dalam penelitian hibah dikti. Semoga penelitiannya berjalan dengan baik dengan hasil yang sesuai dengan harapan. Sukses selalu buat Pak Nanta dan tim. Kita persiapan untuk penelitian. Jadi kuesioner gimana? Pada ini kuesioner kita? Kuesionernya udah siap Pak, tapi belum dikirim ke beberapa responden. Responden ya. Target kita ke responden Ada sekitar 450 responden. 450 ya. Jadi tapi kuesioner kita udah ready. Nanti Andre bantu untuk bisa sebar ke tim target yang kita tuju ya. Oke. Sama Mori juga nanti bisa rekap yang sudah terkumpul. Ya. Wih, nanti bisa mentabulasikan untuk data-data yang ada. Oke, mungkin untuk persiapan cukup ya untuk kita sebar kuesioner. Kita tinggal action. Ya, metode yang akan kita gunakan dalam riset kita kali ini adalah metode SMPLS. Dengan metode SMPLS ini nanti kita akan melihat hubungan antara variabel independen dari riset kita ya terhadap variabel dependen, yaitu kesuksesan dalam berwirausaha gitu. Selain itu nanti kita juga akan menggunakan metode FGD untuk memperdalam secara kualitatif ya hasil temuan kita di metode yang kuantitatif tadi SMPLS. Mungkin itu Ya. Pak. Target FGD kita udah dapat kan ini ya untuk Ya. responden yang akan kita FGD ya. Yuk. Oke, berarti tinggal pemasangan ya, Pak ya. Yuk. Oke, dalam penelitian kali ini metode yang akan kita gunakan akan ada dua metode. Pertama metode kuantitatif, yaitu menggunakan metode SMPLS, dan kedua metode kualitatif, yaitu menggunakan FGD. Kemudian dari metode kuantitatif ini kita akan menggunakan SMPLS untuk melihat hubungan antara variabel-variabel dependennya dengan variabel independen, juga melihat seperti apa pengaruh dari variabel moderating terhadap variabel independen dan dependennya. S2 dan S3. Ini variabel Z, ini variabel Y. Nah, sementara dari hasil yang kita punya, ini berpengaruh, yang X3-nya nggak berpengaruh, ya kan? Dan moderasinya hanya satu yang berpengaruh, yaitu self independent sebagai variabel yang langsung di sini. Jadi H1, H2, ini H3 tidak, H4 yang ini berpengaruh secara signifikan. Nah, kalau digabungkan dengan hasil FGD kita ternyata memang sinkron.
di FGD itu ada X1 dan juga X2 yang berpengaruh, tapi yang paling berpengaruh X1-nya. Jadi ini menjadi hasil diskusi kita untuk penelitian kita. Ya, setuju ya teman-teman ya? Iya. Oke. Oke, jadi hasil akhirnya yang variabel dependennya apa aja, Mbak? Dependennya itu Semua signifikan apa enggak? yang signifikan itu yang education sama yang relation. Relation, ya. Yang relation yang struktural itu enggak signifikan. Yang struktural berarti nggak signifikan ya? Dan kalau dari FGD yang paling besar pengaruhnya itu adalah yang relation. Relation. Dan untuk yang apa namanya variabel moderasi ini nggak memoderasi ternyata. Jadi justru jadi menjadi variabel independen bukan moderasi dia. Kita punya dua rencana. Satu, kita akan masuk ke international conference. Kita sudah terdaftar di Bali IBPN. Yang satu lagi kita akan masuk ke jurnal SEAM. Ini kita sudah selesai jurnalnya dan tinggal kita submit. Mudah-mudahan accepted dan juga bisa terpublish. Ya, mohon doanya semuanya supaya artikel kita bisa diterima dengan baik dan juga bisa dipublikasikan. Jadi berdasarkan hasil akhir yang kami temukan dari 3 variabel yang kami coba investigasi, yaitu edukasi, relasi, dan struktural, hasil dari pengolahan data menunjukkan bahwa ada 2 variabel yang signifikan, yaitu yang terkait dengan relasi, bagaimana keluarga kita mendukung kita untuk berwirausaha, serta secara struktural, bagaimana pemerintah serta ekosistem dari lingkungan wirausaha itu membantu mereka untuk menjadi pebisnis yang tangguh. Tapi salah satu hasil penelitian yang menarik adalah ternyata berdasarkan hasil analisa SEM PLS dan juga FGD, ternyata variabel terkait pendidikan itu justru tidak menjadi variabel yang paling signifikan di antara yang lain. Itu melumpuhkan beberapa hipotesa awal bahwa ternyata pendidikan itu harusnya menjadi yang paling signifikan. Tetapi ternyata dari penelitian ini justru pendidikan itu inkonklusif atau tidak bisa kita bilang sebagai faktor yang signifikan terhadap kesuksesan mahasiswa vokasi dalam berwirausaha. Saya di sini mau mengucapkan terima kasih kepada Hiba Bima Kemendikbudristek. Kemudian juga yang kedua saya juga mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi dan Universitas Yarsi tentunya yang telah merealisasikan penelitian ini.